Baik Bapak Ibu, jadi sebelum pelaksanaan workshop, tahapan kegiatan yang kami lakukan adalah pertama melakukan perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ini kami lakukan mulai dari akhir tahun, akhir Desember sampai dengan awal Februari. Setelah itu pada tahap perencanaan ini kami mengkomunikasikan ide gagasan yang kami miliki dengan para pemangku kebijakan di sekolah. Ketika kita sudah mendapatkan konsep yang klik, selaras, kemudian waktu juga sudah cocok, kami lanjutkan dengan pembuatan proposal, Bapak Ibu. Pembuatan proposal ini memakan waktu pematangannya sekitar 1 minggu, sehingga kemudian pada minggu ketiga Januari kemarin proposal sudah disetujui dan kegiatan workshop bisa dilaksanakan. Setelah workshop terhelat, langkah berikutnya adalah refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi yang kami lakukan berdasarkan angket yang kami sebar kepada peserta, kemudian terkait juga dengan handout yang kami susun, bagaimana umpan balik dari rekan-rekan di sekolah, bahan hasil dari refleksi dan evaluasi ini menjadi bahan perbaikan kami untuk melaksanakan kegiatan workshop berikutnya. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu guru semuanya, ini adalah gambaran modul yang kami bagikan pada saat kegiatan workshop kemarin. Mohon maaf tidak terdokumentasikan dengan baik. Modul ini berisi materi tentang paradigma pendidikan, kemudian tentang disiplin positif, bagaimana budaya positif di sekolah itu dapat diciptakan melalui penerapan disiplin positif, kemudian tentang motivasi, kontrol diri, ada juga tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, berikutnya juga tentang teori kontrol guru, posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru, ada juga tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, berikutnya mulai masuk ke pelaksanaan acara workshop, kegiatan workshop di SMA Negeri 1 Tulungagung tentang pelaksanaan budaya positif sekolah. Ini adalah tahap awal di mana para peserta, yakni Bapak Ibu guru rekan sejawat di SMA Negeri 1 Tulungagung dan juga para konselor BK melakukan registrasi peserta. Pelaksanaan workshop kemarin kami lakukan di ruang guru, dibantu oleh petugas dari teman-teman tata usaha. Para peserta mengisi daftar hadir sekaligus menerima ini Bapak Ibu handout. Handout untuk bisa dibaca sambil menunggu acara dimulai dan juga menambah pengetahuan dari para rekan sejawat tentang materi yang disampaikan pada saat workshop. Mohon maaf dikarenakan keterbatasan perangkat Bapak Ibu, sehingga pada saat penyampaian materi yang saya lakukan tidak terdokumentasi secara penuh, hanya berupa cuplikan-cuplikan, potongan-potongan penyampaian materi dari saya. Jadi kemarin setelah peserta menempati tempat duduknya masing-masing, acara dibuka oleh MC, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Dirijen, Ibu Widariantika. Berikutnya dilanjutkan dengan doa Bapak Ibu supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Sebaiknya kita awali dengan doa nih Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah beliau mendukung penuh kegiatan pelaksanaan budaya positif di sekolah ini. Dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Ibu Nikmah Mahanani,
sesi pagi adalah penyampaian materi oleh Ibu Wahyudi Handari, dan sesi siang itu penyampaian materi dari saya, berlangsung dari pukul 13.45 sampai dengan pukul 15.00. Aku dan saya hormati Ibu pemateri yang akan mengisi kegiatan hari ini budaya positif. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Tulungagung. Namun sebelum itu kayaknya perlu pemanasan ya Bapak Ibu. Mohon izin gerak sebentar. Kalau siap tangannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti pasti sebenarnya menyimpan amarah, kan udah makan. Jatuhnya nanti jadinya dendam, hati-hati. Terus bisa jadi mereka akan menimbulkan perilaku agresif, misalkan kita mulai tuh banyak dibungkus, ada banyak dibungkus, ada. Berarti ada dendam pada diri seorang. Terus nanti lebih lanjut, dia jadi nggak suka sama bapak ibu yang bersangkutan, bahkan dengan mapelnya selamanya. Bahaya ini, bahaya. Posisi yang pertama. Berikutnya, posisi berikutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Ini kebalikannya. Kalau tadi membentak-bentak, terus ditunjuk-tunjuk, dihadik. Nah, sekarang ini suaranya kelas gitu. Ayo, nggak kasihan sama ibu, nggak kasihan sama bapak. Nah, itu. Kalian harus sedih, membantu kesedihan. Namanya rapat sama anak terus terlihat lesu gitu Bapak Ibu-nya. Biasanya yang beliau ini mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah yang bersalah itu anaknya. Yang akan mengopeni di masa tua kita nanti. Ya, insya Allah kalau kita didik dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti ke depannya kita akan dapat kehidupan yang lebih baik juga. Itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya memang Bapak Ibu-nya. Biasanya yang beliau ini mengungkapkan kata-kata yang seolah-olah yang bersalah itu anaknya. Yang bersalah. Kemudian nanti karena kesalahan anaknya Bapak Ibu dia jadi menderita. Itu merasa bersalah. Kita lihat simulasinya. Yang akan
mengopek di masa tua kita nanti. Dan insya Allah kalau kita didik dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti ke depannya kita akan dapat kehidupan yang lebih baik juga. Itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya memang Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut ini adalah paparan materi yang saya sajikan saat aksi nyata di sekolah kemarin. Jadi aksi nyata yang saya lakukan kemarin dalam bentuk workshop Bapak Ibu tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Ada 2 materi yang tersampaikan pada saat itu. Yang pertama tentang paradigma pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Dwi Handari. Kemudian materi kedua tentang restitusi yang saya sampaikan. Baik, kenapa kita harus membahas restitusi? Karena dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, restitusi ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung terciptanya disiplin positif di sekolah. Jadi, kenapa ini begitu penting? Mari kita simak pembahasan lebih lanjut ya. Baik, jadi restitusi ini dicetuskan oleh Diana Gosen berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Restitusi sebenarnya merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada restitusi terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini bersifat face to face Bapak Ibu ya. Jadi personal, individual. Tidak bisa kita melakukan restitusi secara klasikal, tidak bisa. Jadi harus 4 mata, menciptakan suasana yang intens. Nah, berikutnya, dalam melakukan strategi restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa, guru bisa mengambil 5 pilihan posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi yang pertama sebagai penghukum, posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, posisi yang ketiga sebagai teman, atau posisi keempat sebagai pemantau atau pengontrol, atau posisi terakhir, yakni posisi kelima sebagai manajer. Nah, apa bedanya dari tiap posisi ini? Mari saya bahas lebih lanjut. Baik, kita ke posisi pertama Bapak Ibu ya, yakni sebagai penghukum. Nah, ciri khas khusus posisi penghukum ini adalah menampilkan nada suara yang tinggi. Nah, kemudian bahasa tubuh itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Bisa juga dengan disertai bentakan, hardikan. Berikutnya lagi adalah adanya hukuman spontan. Jadi hukuman yang langsung diberikan oleh guru sebagai penghukum tersebut bisa berupa hukuman verbal atau hukuman fisik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi yang saya ambil dari video materi guru penggerak kemarin. Ini video saya unduh dari halaman website YouTube channelnya Kemdikbud. Nah, tentang kasus Naren yang terlambat masuk sekolah. Silakan disimak Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah menyimak video tentang Naren yang terlambat masuk sekolah dan ibu guru yang ada di dalam video mengambil posisi sebagai penghukum. Hati-hati, posisi penghukum ini adalah posisi yang sebaiknya sangat kita hindari Bapak Ibu ya, karena dampaknya yang sangat berbahaya untuk murid dan mungkin kembali kepada diri kita sendiri sebagai guru. Nah, ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum, nanti murid pasti memendam kemarahan. Ada kalanya ada murid yang bersifat agresif, kemarahannya langsung muncul, ada yang dipendam, nanti cenderung sebagai pendendam murid tersebut. Bisa jadi juga pasti anak ini nanti tidak akan menyukai guru yang melakukan hukuman tersebut. Bahkan bisa jadi termasuk mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Tentu hal ini akan sangat merugikan untuk semuanya. Bukan hanya guru, tapi bagi siswa dan juga sekolah tentunya. Jadi sebaiknya hindari betul-betul mengambil posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, berikutnya mari kita lihat posisi kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Berkebalikan dengan posisi penghukum tadi, ketika guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, nada suaranya itu halus Bapak Ibu ya, menyedihkan gitu. Kemudian memelas begitu. Kemudian kalau gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya cenderung merapat kepada anak. Terus menampilkan semacam gestur lesu gitu ya. Sedih, menyedihkan lah intinya. Guru terlihat begitu menyedihkan di depan murid. Kemudian disampaikan hal-hal, kata-kata yang membuat murid akan semakin merasa bersalah. Seolah-olah kesalahan itu ada pada murid, seolah-olah murid itu telah menyebabkan penderitaan pada guru. Nah, hati-hati juga ketika mengambil posisi sebagai membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini juga posisi yang berbahaya. Mari kita lihat ilustrasi video kasus Naren lagi yang terlambat sekolah, tapi guru di sini mengambil posisi sebagai membuat merasa bersalah. Mari Bapak Ibu kita simak bersama videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah simak ilustrasi kasus Naren ketika ibu guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Tentu Bapak Ibu semuanya dapat melihat dalam video tersebut bahwa ketika seorang guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ini akan membuat murid menjadi merasa bersalah, merasa berdosa, gitu ya, menyebabkan penderitaan pada gurunya. Ini sesuatu yang akan merugikan murid, Bapak Ibu, membuat mereka menjadi rendah diri, bisa jadi akan menarik diri dari lingkungan. Yang berbahaya ketika emosi yang tertahan ini bisa meledak sewaktu-waktu, ya, yang justru ledakannya itu lebih berbahaya daripada perilaku agresif, karena ini sudah merupakan kumpulan besar suatu emosi yang tertahan, Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya hindari juga posisi pembuat merasa bersalah. Jangan sampai anak-anak nanti malah menjadi semakin rendah diri, mengucilkan diri dari lingkungan. Nah, berikutnya ada posisi yang sedikit lebih baik daripada posisi pembuat merasa bersalah, yang ketika harapannya menekan sisi agresif dari siswa, yaitu atau murid kita nggih Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai teman. Nah, teman ini posisi yang menyenangkan untuk semuanya, baik guru maupun murid. Nah, karena ketika guru mengambil posisi sebagai teman, nada suaranya itu ramah Bapak Ibu ya, akrab, disertai dengan candaan-candaan, sehingga murid itu juga merasa santai, rileks, karena gurunya juga gestur tubuhnya itu cenderung merapat ke murid, matanya, ekspresinya friendly, senyumnya juga jenaka, santailah, jadi suasana tegang itu jadi tidak terasa. Ya, murid pun kan tentu merasa senang, mereka merasa aman. Oh, ini teman saya, seperti itu. Kemudian cepat akrab dengan guru tersebut, Bapak Ibu. Nah, lebih jelasnya, mari kita simak lagi-lagi video kasusnya Naren yang terlambat masuk sekolah. Hanya saja sekarang ibu guru mengambil posisi sebagai teman. Yuk, mari kita simak videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah simak bagaimana pada kasus Naren yang terlambat masuk sekolah, seorang guru mengambil posisi sebagai teman nih Bapak Ibu ya. Di situ pasti tercipta suasana yang menyenangkan. Anak-anak merasa senang, murid merasa aman, akrab dengan guru. Hanya saja hati-hati. Nah, murid ini akan menjadi ketergantungan pada satu orang guru saja. Nah, ketika
Ketika sudah mengalami ketergantungan, tentu saja murid akan menjadi tidak mandiri Bapak Ibu. Tidak bisa berpikir sendiri karena selalu berpikir, oh ada Pak itu, ada Bu itu yang siap untuk membantu menyelesaikan solusi permasalahannya. Tentu hal ini nggak baik untuk murid ya Bapak Ibu ya. Terus lagi yang tidak enaknya lagi, ketika guru mengambil posisi sebagai teman selalu seperti itu dalam menangani kasus siswa, murid akan menjadi pilih-pilih dalam berperilaku ya. Mereka akan berperilaku baik kepada guru yang temannya dan mungkin berperilaku yang tidak baik pada yang lainnya yang menurut mereka bukan temanku. Nah, tentu kita tidak boleh membiarkan reaksi sikapnya semacam ini pada murid-murid kita. Maka posisi teman ini juga bukan pilihan yang bagus untuk kita ambil ketika melaksanakan restitusi. Bagaimana dengan posisi keempat? Yaitu posisi sebagai pemantau atau monitoring Bapak Ibu ya. Ketika seorang guru mengambil posisi sebagai pemantau, maka nada suaranya itu datar Bapak Ibu. Terus bahasa tubuhnya juga cenderung formal, tidak emosional Bapak Ibu. Tidak terlalu marah, tidak menunjukkan ekspresi marah, tidak ada ekspresi yang akrab, mengakrabi anak-anak, murid-murid juga tidak. Jadi ketika posisi pemantau ini diambil, akan tercipta identitas positif pada murid. Nah, berhasil, disiplin positifnya akan tercapai. Kemudian yang jadi ciri khas ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru itu mengontrol berdasarkan data-data, peraturan-peraturan, dan konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran. Ya, tidak ada ini Bapak Ibu menentukan hukuman secara mendadak tiba-tiba, tidak ada tawaran solusi untuk penyelesaian masalah dari Bapak Ibu guru yang mengatasi masalah, tidak ada kata-kata yang memojokkan siswa, membuat siswa merasa bersalah, tidak ada. Lebih jelasnya, mari kita simak lagi video kasus Naren ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau. Mari kita simak bersama Bapak Ibu ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, tadi sudah disimak bersama bagaimana ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita bisa simak dari ilustrasi tersebut, ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau, murid akan muncul inisiatif pemahamannya atas konsekuensi dari tindakannya. Hal ini jika terus-menerus dibiarkan akan membuat murid menghitung Bapak Ibu. Menghitung konsekuensinya apa ya? Kalau saya berperilaku buruk nanti akan seperti ini konsekuensinya. Kalau saya berperilaku baik
dapat hadiah apa ya? Nah, fokusnya jadi beda Bapak Ibu. Jadi murid itu jadi tidak bisa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang seharusnya dituju. Tentu ini tidak baik untuk murid ya. Kemudian juga ada kecenderungan untuk tidak bisa mandiri secara penuh Bapak Ibu. Karena masih ada ketergantungan terhadap konsekuensinya, dihitung-hitung, hadiah-hadiahnya juga diprediksi-prediksi. Nah, yang repot lagi ketika guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru itu harus selalu memantau Bapak Ibu, mengawasi saat murid sedang menjalani sanksinya. Ini tentu bukan hal yang ringan ya Bapak Ibu. Ya kalau yang melanggar cuma 1, kalau yang melanggar lebih dari 1, 5 katakan. Duh, bagaimana ya? Kita jadi terganggu juga kan tugas guru di kelas nantinya. Nah, memang posisi pemantau bisa diambil karena bisa menimbulkan identitas positif, tapi jangan terus-menerus dilakukan, dipertahankan. Kita harus bergeser Bapak Ibu ya. Jangan lagi sebagai pemantau, tapi coba kita tilik posisi sebagai manajer Bapak Ibu ya. Posisi manajer ini ya mirip kayak manajer di suatu perusahaan. Kalau kita terapkan di bidang pendidikan, saat menangani kasus siswa, posisi manajer ini akan bercirikan nada suara yang tulus Bapak Ibu ya. Bahasa tubuhnya luwes, tidak kaku, memang mendekat ke murid, tetapi guru mengambil posisi netral. Nah, ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, akan muncul identitas positif juga. Berhasil tercipta disiplin positif. Nah, memang tujuannya supaya murid dapat melakukan refleksi atas tindakannya. Lalu bagaimana kata-kata yang diucapkan, ekspresinya seperti apa, gestur tubuhnya seperti apa ketika guru mengambil posisi sebagai manajer. Mari kita simak kembali kasus Naren yang terlambat masuk sekolah dengan guru sebagai manajer. Silakan disimak Bapak Ibu semuanya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu semuanya, baik. Tadi sudah kita tonton bersama bagaimana seorang guru mengambil posisi sebagai manajer. Maka guru akan mengajukan pertanyaan bermakna Bapak Ibu dengan tulus untuk membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Membimbing, jadi biar murid itu menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahannya. Selain itu, tentu ini akan membuat murid menjadi mandiri Bapak Ibu. Mereka percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Wah, luar biasa ini nanti kalau kita bisa sepenuhnya mengambil posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Hanya saja memang kadang kondisi sulit untuk kita mengambil posisi sebagai manajer. Restitusi ini berlangsung dua arah Bapak Ibu. Ketika murid yang kita tangani menolak dilakukan restitusi, misalkan mereka ditanya diam, kemudian disuruh digali-gali informasi, tidak mau berterus terang atau kata-katanya berbelit-belit, nah itu sudah kita tidak bisa melakukan restitusi sebagai manajer. Maka kita bisa berpindah-pindah dari 5 posisi tadi Bapak Ibu ya, tidak saklek harus selalu manajer, tapi memang itu yang terbaik mengambil posisi sebagai manajer. Hanya saja ketika memang kondisi sangat terpaksa sulit sekali untuk langsung mengambil posisi sebagai manajer, maka kita bisa bertahap Bapak Ibu. Menurut hemat saya, mungkin awal-awal masih bisa kita ambil posisi penghukum, naik, posisi merasa bersalah, kemudian jadi teman, setelah itu pemantau, dan terakhir jadi manajer. Jadi bertahap, step by step. Ketika anak ini sudah siap kita lakukan restitusi, disitulah kita ambil posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana tahapan dalam melakukan restitusi? Kita ada metode sistematis yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan guru atau mungkin orang tua agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Sebagaimana segitiga, ada 3 sisi Bapak Ibu ya. Sisi pertama kita mulai dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah di sisi ini. Berikutnya di sisi ini terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi langkahnya itu runut Bapak Ibu. Kita mulai dengan menstabilkan identitasnya dulu. Nah, ini berdasarkan teori kontrol bahwa kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, maka kita menstabilkan identitas atas dasar teori kontrol tersebut. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini landasannya teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku ada alasannya. Mau perilaku baik, mau perilaku buruk, semua ada alasan masing-masing. Kemudian, langkah terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Nah, lalu bagaimana sebenarnya proses menstabilkan identitas? Mari saya ulas satu persatu. Baik, yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita melakukan restitusi, stabilkan dulu identitas dari murid yang kita restitusi Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan prinsip bahwa
membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi tidak apa-apa membuat kesalahan, namanya juga masih belajar. Kalau berbuat salah ya wajar. Yang penting ketika tahu itu berbuat salah, harus memperbaiki diri. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Nah, pada proses pertama ini terjadi penggeseran Bapak Ibu. Kita geser identitas murid dari identitas gagal, mereka melakukan kesalahan, menuju identitas sukses, bahwa kesalahannya itu bisa diperbaiki, ada solusinya. Berikutnya yang terpenting lagi, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami kegagalan identitas Bapak Ibu. Jangan sampai dilakukan. Kita bisa melakukan proses stabilkan identitas ini dengan pernyataan-pernyataan, semisal membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, atau manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian juga kita bisa memperbaiki masalah ini, atau juga kita tanyakan dulu, begini, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi kita fokus memperbaiki kesalahan ini. Jadi fokusnya digeser, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan yang bisa kita lontarkan pada tahap pertama, restitusi, menstabilkan identitas. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Bagaimana dengan tahap kedua? Tahap kedua kita adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tahap 2 ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, di sini guru akan menggeser nih dari stimulus respon ke proaktif. Nah, nanti kita akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid ya. Kemudian hati-hati pernyataan atau pertanyaannya disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Jangan dengan nada suara intonasi yang memojokkan. Nanti tidak bisa dilanjutkan restitusinya. Nah, contoh pernyataan yang bisa kita ajukan saat berada di tahap 2, misalkan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi daripada ini loh, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, atau juga dengan kalimat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, bisa juga dengan pertanyaan, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, itu tadi beberapa pernyataan dan pertanyaan yang bisa kita munculkan di tahap kedua restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika murid sudah berhasil mau terbuka, kita bisa lanjut ke tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dasarnya adalah teori kontrol dari William Glasser yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Terpaksa tidak terpaksa, ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasi intrinsiknya. Saat perilaku telah divalidasi, identitas suksesnya telah stabil, maka murid itu sudah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tentu saja untuk melakukan restitusi ini harus sudah ada keyakinan yang terbentuk Bapak Ibu. Harus sudah ada keyakinan yang telah disepakati. Entah itu keyakinan sekolah atau mungkin keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan di tahap ketiga dari restitusi, misalkan sebagai keluarga atau kelas X misalkan, apa yang kita yakini? Nah, di situ berarti kan ada keyakinan kelas yang sudah terpampang jelas di kelas. Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kita bisa menanyakan,
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu, murid ya? Atau kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ketika saya mempraktikkan restitusi ke anak, tiba di pertanyaan terakhir tadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk yang level SMA, semua anak itu menjawab, saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, tapi kemudian ketika ditanyakan lebih lanjut, orang sukses itu yang seperti apa? Itu banyak yang masih bingung. Ada yang mengaitkannya dengan pemenuhan materi, kalau sukses itu berarti kaya raya dan sebagainya. Kemudian ada yang masih merenung. Nah, ini perlu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, baiklah, Bapak Ibu, terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi harus ada keyakinan kelas yang sudah dipajang, Bapak Ibu ya. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau murid yang bersalah tidak merasa bersalah atau masih belum muncul rasa bersalahnya, tidak bisa kita lanjutkan restitusinya. Dia harus mengakui bahwa dia salah dan mau memperbaiki kesalahannya. Nah, berikutnya harus diperhatikan bahwa pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Jangan sampai keluar dari konteks masalah yang terjadi. Yang keempat, harus ada upaya perbaikan Bapak Ibu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi bukan guru yang menginisiasi atau melakukan inisiatif perbaikan, tapi dari murid yang melakukan kesalahan harus ada usaha perbaikan sendiri. Nah, berikutnya terakhir, memang perlu dedikasi waktu Bapak Ibu dari pihak yang berbuat salah dan harus ditegaskan kapan akan berubah, kapan usaha untuk memperbaiki masalahnya dilakukan, itu harus jelas. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu materi tentang segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah materi tentang membangun keyakinan kelas yang diambil atau disarikan dari kesepakatan kelas yang sudah terbentuk. Dalam membangun sebuah keyakinan kelas, perlu kita pahami bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan atau tata tertib kelas atau tata tertib sekolah atau mungkin kesepakatan kelas yang lebih rinci dan konkret. Ada kalanya kesepakatan kelas itu bisa berupa keyakinan kelas atau masih berupa peraturan. Nah, berikutnya, keyakinan kelas ini bersifat universal. Jadi pernyataan-pernyataannya merupakan pernyataan universal, mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan jangan, tidak, tapi menggunakan kata-kata positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan nih Bapak Ibu, tidak perlu keluar dari konteks. Yang terpenting lagi, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi nanti dalam bentuk kegiatan curah pendapat. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tidak abadi sifatnya. Jadi misalkan ketika ganti semester mau ditinjau ulang keyakinan kelasnya, silakan. Apalagi ketika sudah ganti tahun pelajaran, sudah naik kelas, misalkan dari kelas 10 ke kelas 11, itu kan sudah beda lagi nanti sifat karakteristik dari murid-muridnya. Berikutnya adalah prosedur bagaimana membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, langkah pertama adalah mempersilahkan murid-murid untuk melakukan kegiatan curah pendapat Bapak Ibu tentang peraturan yang akan disepakati di kelas atau di sekolah. Biasanya pakai kertas memo itu Bapak Ibu yang warna-warni itu, semuanya memberikan atau menuliskan pendapatnya, peraturannya apa yang akan disepakati, ditempel di depan, kemudian nanti ditulis kembali. Nah, barangkali ada yang sama, maka akan ditulis satu kali. Nah, semua masukan tadi dicatat di kertas plano ataupun di papan tulis dan akan disaksikan oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, kemudian disusun sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas. Kita ambil, kita sarikan, diambil nilai-nilai kebajikan yang relevan. Setelah selesai, ditinjau kembali daftar curah pendapat hasilnya tadi yang sudah dicatat. Kemudian bersama-sama ditinjau ulang. Kalau sudah disepakati, sudah selesai, maka ditandatangani, disetujui termasuk guru dan para murid. Berikutnya ditempelkan di dinding Bapak Ibu ya untuk bisa dilihat, untuk bisa senantiasa dibaca oleh semua warga kelas. Berikut adalah video
bagaimana sebuah kesepakatan kelas terbentuk. Di video ini baru pada tahap kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, belum mengerucut kepada keyakinan kelas. Silahkan disimak Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu kesepakatan kelas yang sudah terbentuk, yakni dari kelas 10-4. Ya, silakan Diana. Baik, ini adalah kesepakatan kelas kami. Yang pertama ada cara berpakaian, yaitu berpakaian dengan sopan, bersih, dan rapi. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwalnya. Yang ketiga, memakai atribut badge lengkap pada seragam. Contohnya ini, ya. Selanjutnya, memasukkan baju ke dalam celana atau rok. Yang kelima, melepas topi saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, melepas apapun yang menutupi seragam. Yang kedua yaitu cara masuk kelas. Ada 3 cara, yaitu mengucapkan salam saat masuk ke kelas. Yang kedua, tepat waktu saat masuk ke kelas. Dan yang terakhir, bersikap ramah kepada seluruh yang ada di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu cara keluar kelas. Yang pertama yaitu meminta izin kepada Bapak Ibu yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu cara berkomunikasi. Ada 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan. Yang ketiga, saling menghargai teman. Yang keempat, mengutamakan toleransi. Yang terakhir yaitu tata tertib yang kami kesepakati, yaitu menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru, mengerjakan piket kelas dengan tertib, membayar uang kas dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir menjaga kerukunan dan kekompakan di kelas. Terima kasih. Terima kasih Diana. Timbal balik yang sama kalau diterjemahkan dalam bahasa budaya positif. Jadi kita memberi, sangat tidak ikut menimpali. Kemudian yang kedua adalah lenting sebagian. Sifatnya kita memberi tapi tidak mendapatkan responnya pun tidak sampai 100%, mungkin tinggal 50%. Yang ketiga namanya tidak lenting sama sekali. Mungkin ini yang sifatnya anak itu ketika kita memberikan perlakuan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang sifatnya positif atau istilahnya restitusinya adalah nol. Nah, melihat seperti ini bahwa dunia pendidikan kita ini sebagai guru sebenarnya yang kita pakai ini adalah bidang jasa, ya. Cuma karena di sini adalah kita berada dalam naungan lembaga pendidikan yang pendidikan negara dalam hal ini, maka sifat layanan itu sekarang sudah tidak hanya di swasta tetapi sudah menambah ke negeri. Nah, barangkali ini perlu dijadikan catatan bagaimana caranya nanti seperti halnya di rumah sakit. Jadi sekarang kan sudah ada yang namanya pada saat melihat orang sakit dengan situasi yang sakit, di situ perawatnya itu luar biasa, begitu sabarnya, sehingga orang yang sakit pun tidak terasa sakit. Nah, kalau ini diterapkan di dalam budaya positif seperti yang tadi disampaikan, ini harus ada bidang khusus yang memang kita perlu dari teman-teman guru JPP ini mewujudkan langkah-langkah pada saat membangun komunikasi dengan siswa. Nah, setiap siswa itu memiliki masalahnya masing-masing. Anak yang suka membolos pada saat restitusinya itu akan berbeda. Maksudnya kalimat-kalimat komunikasinya itu pasti akan berbeda dengan anak yang tidak suka membolos. Misalnya sering terlambat, kalau di kelas bikin ulang, terus mencari perhatian dan seterusnya. Berarti pada saat memberikan restitusi ini tentu harus dikumpulkan dulu jenis
permasalahannya yang akan kita buat. Sehingga dari situ barangkali perlu pendekatan, dan tidak semua guru memiliki kemampuan untuk ini. Tetapi paling tidak kalau ada tim yang nanti di sekolah ini, supaya setelah kegiatan hari ini ada tindak lanjut berikutnya, bagaimanapun tindak lanjut ini penting karena membangun budaya positif itu perlu dikawal sampai nanti betul-betul terasa perlakuan bahwa di SMA Negeri 1 Tulungagung itu budaya positif dibangun sejak awal pelan-pelan sampai menjadi lebih baik. Kalau menurut saya itu sifatnya saran, dan karena saran ya tentu ini bukan hanya untuk teman-teman TGP, paling tidak TGP ini nanti bisa merumuskan bahasa operasional dasar pada saat berhadapan dengan anak-anak yang tanda kutip ingin kita buat menjadi budaya positif. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tosari atas masukannya. Tentu masukan tersebut tidak hanya diberikan kepada Bu Wina, tapi juga kepada kita selaku pendidik dalam mendampingi peserta didik kita. Baik, Bu Wina, mungkin ada pendapat dari yang sudah disampaikan Pak Tosari. Terima kasih banyak Pak Tosari, pintar sekali. Memang restitusi ini kan sifatnya khas, tiap karakter berbeda, tiap kasus berbeda, pun yang membawakan restitusi Bapak Ibu gurunya pasti juga berbeda. Jadi kompleks, tapi bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Saya yakin semua Bapak Ibu guru pasti bisa, tinggal bergerak, nanti lama-lama bisa berlari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wina. Ya. Satu lagi mungkin dari Bapak Guru bisa masukkan juga. Satu keluarga. Jadi bagian yang paling kecil itu hubungan. Nah, nanti lebih lanjut lagi berupa sanksi, lebih luas lagi berupa konsekuensi, dan yang paling luas mencakup semuanya adalah restitusi. Jadi anak menjalani hukuman tapi tidak merasa dihukum, dan bukan dihukum tapi atas pilihannya sendiri jika kita melakukan strategi restitusi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nike, mohon izin bagaimana kesannya setelah mengikuti kegiatan workshop tentang restitusi kemarin? Setelah saya mengikuti workshop kemarin, beberapa hal yang menjadi pengetahuan saya untuk menambah wawasan saya dalam menangani beberapa anak, menangani beberapa karakteristik siswa, apa yang harus saya lakukan, dan itu akan menambah wawasan saya dalam menghadapi situasi di kelas, dan itu membuat saya untuk tertantang lebih bagus, dan menurut saya itu workshop yang kemarin itu lumayan bagus dan menyenangkan. Terima kasih Bu Nike. Mohon izin Bu Silva, bagaimana kesannya setelah mengikuti workshop tentang restitusi kemarin? Ya, terima kasih Bu Nike. Untuk workshop kemarin saya sangat senang sekali karena saya jadi tahu bagaimana cara menghandle dan menangani siswa. Seperti kemarin yang dijelaskan, jadi kita tidak hanya menjadi teman, tapi terkadang kita juga harus menjadi manajer yang baik. Itu sebenarnya berhubungan dengan jurusan saya S1 saya dulu, di kepelatihan olahraga itu ada berbagai macam tipikal pelatih, ada yang babysitter, ada yang pokoknya banyak lah, itu berhubungan sekali. Siap. Terima kasih Bu Silva. Terima kasih ilmunya. Sama-sama.